Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Wafa. Oke. Terima kasih sebelumnya dokter sudah berkenan hadir nggih di di tim kami dan mengganggu jadwal pada dokter nggih di sela-sela yang cukup padat nggih dokter. Berkaitan dengan tema yang akan kita bahas, aktif dan selektif perbaiki kualitas hidup. Ada apa dokter data atau fenomena terbaru belakangan ini yang mungkin ada berkaitan dengan kesehatan masyarakat Indonesia, dokter? Iya, sahabat Wafa sekalian ya. Jadi untuk tema yang kali ini kita mengambil tema aktif dan selektif perbaiki kualitas hidup, di mana jelas kaitannya berhubungan dengan fenomena yang ada saat ini ya tidak hanya di kita tapi semua di seluruh dunia. Jadi fenomena yang sedang menjadi trending topik saat ini ya, yaitu mengenai pandemi COVID-19 ya. Di sini disebut coronavirus disease 2019, waktu itu pertama kali ditemukan kasus di Wuhan, Cina. Jadi perkembangannya, kalau cerita tentang data sedikit ya Mbak Salis, jadi perkembangan saat ini di Indonesia sampai data kemarin kalau nggak salah keseluruhan di Indonesia sudah mencapai 47.000 lebih kasus positif. Nah, sementara bagaimana di Malang sendiri? Jadi di Malang ini ada Kota Malang, ada Kabupaten Malang ya. Kalau dari Kota Malang sudah mencapai 169 kasus positif, dan untuk di Kabupaten Malangnya sudah mencapai 190-an kasus positifnya. Ya. Baik dokter, berarti kita masih berkaitan dengan fenomena si COVID-19 ini gitu dokter ya? Iya. Jadi kenapa sih itu penting diterapkan ke masyarakat kita ya untuk yang kualitas hidup ini jadi perlu diperbaiki, karena sebenarnya pandemi COVID-19 ini memang berdampaknya tidak hanya ke masalah kesehatan saja, tetapi juga semua permasalahan, baik itu perekonomian tanpa terkecuali, dan juga masalah pendidikan, dan juga masalah salah satunya adalah kehidupan beragama juga ya. Jadi di luar semua itu, mau tidak mau, bahwa pandemi ini memaksa kita sebagai manusia itu untuk bertransformasi pada peradaban yang lama ke peradaban yang baru. Apa saja hikmah yang bisa diambil dari dampak ini, pandemi ini? Jadi kita harus melihat bahwa selama ini kita mungkin tidak berdisiplin dalam melakukan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini di sini kita bisa lihat bahwa kita dengan adanya pandemi ini kita semakin disiplin, cuci tangan, menjaga interaksi, menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga tidak berkumpul dalam skala jumlah yang besar. Kalau yang sebelumnya kan tidak seperti itu ya. Ini menjadi catatan penting untuk kami bersama, kita bersama untuk selalu menerapkan PHBS ya dokter, perilaku hidup bersih dan sehat. Baik dokter, berdasarkan tema dokter, apa sih dok yang dimaksud dengan aktif dan selektif perbaiki kualitas hidup, dan kenapa ini menjadi sesuatu yang penting untuk diterapkan oleh masyarakat kita dokter? Ya, aktif dan selektif artinya mungkin belum gini ya. Jadi kita itu memang harus benar-benar selektif dan aktif memilih dan memilah mana yang kegiatan yang memang harus kita jalani sehari-hari yang memang penting dilakukan, dan itu harus memunculkan kebiasaan yang baru di mana itu akan memperbaiki kualitas hidup kita ke depan nantinya. Apa saja di sini adalah tetap ada. Jadi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Bagaimana caranya? Jadi kita adalah aktif dan selektif, mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga, tidur yang cukup, menghindari stres, dan juga kegiatan-kegiatan sosial, yaitu lebih banyak membantu orang-orang sekitar kita, serta juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu ya. Jadi lebih aktif dan selektif memang. Ini dokter, ada pertanyaan yang sudah masuk di akun media sosial RS Wafa Usada. Saya bacakan untuk yang pertama, datanya dari @salsabila Mufarida. Apa saja cara selektif untuk hidup di tengah pandemi COVID-19 saat ini dokter? Ya, tadi sudah dijelaskan ya tadi di awal ya, tapi nanti kita ini kan lagi. Jadi selektif ini kaitannya banyak. Jadi selektif dalam hal apa kita pilihnya. Jadi selektif apakah, dan tergantung kita di sini pekerjaan sehari-hari juga sebagai apa ya kan, itu juga berbeda. Jadi selektif ini kalau kaitannya dengan kesehatan ya tadi itu. Jadi kita harus memilah dan memilih mana yang penting kita lakukan, di mana
kesemuanya itu adalah bertujuan untuk perbaikan kualitas hidup. Jadi di sini apa saja kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk meningkatkan imun di era pandemi ini, karena kan kasus COVID-19 ini semakin banyak, masih semakin meningkat. Jadi kita memang harus selektif, benar-benar selektif untuk menentukan mana yang lebih penting untuk kita jalani sehari-hari. Kemudian Dok, ada dari Ajeng Retno Oktaviani dengan pertanyaan yang berbeda dari sebelumnya. Meskipun tidak ada keluhan, apa kontrol kehamilan setiap bulan tetap boleh dilakukan, Dokter? Oke, kontrol kehamilan ya. Jadi saat ini jelas semua rumah sakit sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi tidak terkecuali juga di Rumah Sakit Wafa ini juga ya, protokol kesehatan yang dijalankan di semua unit rumah sakit yang terkait, baik itu rawat jalan, rawat inap maupun di instalasi gawat darurat. Apabila memang dirasa diperlukan kontrol bulanan, maka ibu memang harus datang untuk ke rumah sakit, tetapi juga dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku di rumah sakit tersebut. Jadwal kontrol lebih baik diagendakan atau terjadwal terlebih dahulu, diinformasikan, sehingga tidak terjadi penumpukan pasien atau penumpukan dalam jumlah yang besar yang akan rentan untuk menularkan virus corona. Jadi hal-hal seperti itu yang memang harus dipertimbangkan. Tetap juga memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, dan juga apabila tidak memungkinkan menggunakan hand sanitizer. Berikut yaitu Ajeng. Dan kemudian Dokter, ada dari Ibu Yulia. Dokter, apakah ada kata terlambat dalam memperbaiki kualitas hidup? Kata terlambat, tidak ada kata terlambat ya. Jadi dalam kehidupan pun tidak ada kata terlambat apapun kalau kita mau mencoba, dan kita harus berusaha untuk menerapkannya. Memang susah dari bergerak dari yang dulu kebiasaan yang lalu ke menjadi kebiasaan yang baru, tetapi tidak ada kata terlambat. Jadi memang harus dibiasakan dan harus dimulai disiplin sejak saat ini juga. Saat ini Iya. tidak Tidak ada ada kata terlambat. kata terlambat. Kemudian Dokter, ada dari Ibu Rahmania. Dokter, pada minuman kopi yang tidak baik itu kopinya atau gulanya, Dokter? Kopi atau gula? Oh iya, saya juga pecinta kopi ya. Jadi kopi kalau kita baca itu terkenal kandungannya utamanya adalah kafein ya. Jadi kafein ini tujuannya juga bisa meningkatkan kerja tubuh sehingga tubuh itu bisa tetap terjaga, dan efek fisiologisnya itu memang akan terjadi peningkatan energi, tetapi tidak langsung, bisa sampai 1-2 jam tergantung individualnya. Sehingga apabila efeknya seperti itu, maka kita harus waspada apabila menggunakan atau apabila kita ini adalah penderita sakit tertentu, terutama sakit jantung ya, sakit gangguan tidur. Nah, jadi dari situ kan karena efek dari kafeinnya itu. Tetapi memang kembali lagi setiap orang memang berbeda-beda sensitivitasnya terhadap kandungan tersebut. Kalau kita cerita gula, kalau gulanya itu sendiri, gulanya itu emang efeknya tergantung juga dari yang bersangkutan ini apakah memiliki penyakit kronis sebelumnya, penyakit kronis yang berhubungan dengan gula, contohnya diabetes mellitus ya, penyakit kencing manis ya. Dan itu akan berbeda sekali ya, seperti itu ya. Setiap individu memiliki kondisinya masing-masing. Iya, kondisi masing-masing. Apabila memang dia sehat, tidak ada penyakit jantung atau tidak ada kelainan kronis seperti kencing manis, ya memang bisa jadi nggak masalah dia memang meminum kopi, tapi dengan takaran yang tidak berlebihan. Ya. Secukupnya. Kalau secukupnya itu berapa sih, Dok? Kalau kita cerita secukupnya dalam waktu milik ini ya, kandungan dari kafein itu sendiri, jadi 4-6 gelas kecil satu hari itu sudah maksimal. Sudah maksimal ya. Betul. Itu yang sudah bisa terkompensasi oleh tubuh kita. Tidak sebaiknya, maksudnya tidak dianjurkan melebihi. Iya, betul. Ya, dengan catatan yang normal loh ya. Benar, yang sehat. Iya, betul. Kemudian Dokter, ada dari Andini Rahmatia. Dokter, saat ini bermunculan makanan dan minuman jenis baru. Salah satunya boba dan kue-kue kekinian. Adakah Dok takaran kebutuhan gula bagi tubuh setiap harinya? Meskipun tidak punya penyakit diabetes, apa penting untuk mengontrol penggunaan gula? Ya. Lagi ya, tentang gula lagi ya ini. Jadi minuman dan makanan saji akhir-akhir ini memang banyak yang menjadi trending ya saat ini ya, dan bisa menyebabkan terjadi penumpukan glukosa yang berlebihan, di mana menyebabkan hormon insulin kita itu yang dihasilkan oleh sel pankreas kita menjadi over, kerjanya jadi over exhausted, sehingga tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan untuk pemecahan dari glukosa. Nah, ini merupakan patofisiologi juga ya dari satu penyakit tadi tuh, kencing manis, diabetes mellitus yang tipe 2.
Untuk yang pertanyaannya asupan berapa gula per harinya, setiap kita memang makan atau minum memang sebaiknya membaca label. Ya, di situ labelnya akan terkandung berapa kalorinya, berapa glukosanya. Asupan gula per hari yang direkomendasikan itu tidak lebih dari 200 kalori per hari. 200 kalori ini setara dengan 50 gram gula. 50 gram. Atau 4 sendok makan gula. Jadi dari situ kita memang harus bisa membaca dari apa yang kita minum, apa yang kita makan itu dari label kandungan nutrisinya itu kan akan tercantum. Jadi kita bisa mengukur sendiri untuk kebutuhannya. Untuk ukuran gulanya. Iya, betul. Dari Helmi Lesmandiri, dokter. Apa benar kopi bisa menguatkan fungsi jantung? Wah, ini kembali tadi sudah. Fungsi bisa? Kopi bisa? Bisa menguatkan fungsi jantung. Ya tadi itu memang. Jadi dia memang meningkatkan efeknya. Jadi artinya apabila memang terjadi, emang sebelumnya ada penyakit jantung, memang harus hati-hati penggunaan kafein itu atau kopi itu ya. Oke. Berarti bisa ya, dokter? Iya. Dokter, ada dari Ibu Anggrek atau Mbak Anggrek nih ya. Dokter, ngapunten, orang yang cuci darah di rumah sakit itu karena ginjalnya bermasalah. Mengapa minuman soda, minuman berwarna dan berenergi bisa merusak ginjal kita? Apa suplemen-suplemen yang ada di pasaran juga harus diwaspadai ya, dokter? Maaf banyak tanya, dok. Iya, tapi pertanyaan bagus sekali ya. Jadi cuci darah di sini diartikan adalah bahwa ginjal tidak mampu lagi melakukan tugasnya untuk menyaring atau membuang racun-racun yang ada di dalam darah. Dari situ memang membutuhkan bantuan berupa cuci darah. Jadi menggunakan mesin pencuci darah. Jadi di sini secara langsung faktor penyebab kerusakan ginjal itu tidak mungkin hanya salah satu saja. Kita nggak bisa menyebabkan bahwa kandungan makanan A ini bisa langsung menyebabkan kerusakan ginjal, tidak. Tetapi memang karena tidak bisa dikatakan langsung, maka mungkin ada memang faktor-faktor lain yang menjadi penyebab dari kerusakan ginjal itu. Jadi memang tidak bisa dikatakan direct ya Mbak Alicia untuk menyebabkan kerusakan ginjal itu ya. Faktor lainnya itu apa? Jadi bisa jadi dia memang ada penyakit hipertensi atau penyakit kencing manis yang bisa memang pada dasarnya juga bisa merusak dari fungsi ginjal kita apabila kita memang tidak terkontrol untuk menjaga penyakit-penyakit tersebut. Suplemen di pasaran seperti kita tahu memang kandungannya belum jelas ya. Kita kalau tadi nanya tentang apa tadi suplemen atau herbal atau apa itu memang belum jelas. Dari situ aja kita juga belum tahu di manakah pembuangannya. Jadi obat-obatan kandungannya aja nggak jelas, dibuangnya di mana kita juga nggak tahu. Maka sarannya adalah memang harus waspada. Nah, akan lebih baik bahwa kita berkonsultasi dengan yang lebih spesialis atau lebih mengerti ya, lebih ahlinya. Jadi sesuai indikasi dan jelas. Iya, betul. Kemudian ini dokter ada dari tim RIG, dokter tips makan enak hidup sehat, dokter tips makan enak hidup sehat. Wah, ini pecinta. Makan enak hidup sehat, waduh. Terus ditambahin mager pula, waduh.